Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu topik di aplikasi turunan, yaitu penggunaan turunan dalam menentukan masalah nilai maksimum dan juga nilai minimum. Oke. Jadi jika terdapat suatu grafik, ya grafik Y sama dengan fx, dia memiliki 3 buah keadaan. Yang pertama bahwa keadaannya itu bisa keadaan naik, di mana kurva fungsinya naik. Kemudian yang kedua, keadaannya turun, atau kurva fungsinya turun. Dan yang ketiga itu adalah keadaan diam, di mana artinya kurva fungsinya itu stasioner. Nah, kemudian untuk nilai stasioner ataupun titik stasioner sendiri, ya, di sini misalkan terdapat C adalah anggota dari domain asal fungsi f. Jika turunan pertamanya, ya, kita substitusikan nilai C dia sama dengan 0, maka fc ini dia merupakan nilai stasioner pada fungsi f, ya, tentunya pada x sama dengan C. Dari mana kita peroleh x sama dengan C ini? Kita peroleh x sama dengan C ini dengan menyamadengankan 0 turunan pertama dari fungsi fx. Nah, kemudian setelah itu, pasangan nilai C dan juga FC itu dinamakan dengan titik stasioner. Jadi bisa membedakan antara nilai stasioner dan juga titik stasioner. Jadi kalau nilai stasioner itu adalah nilai FC-nya, sedangkan titik stasioner adalah pasangan berurutan X dan Y, di mana X-nya di sini adalah C, kemudian Y-nya adalah FC. Kemudian titik stasioner dia juga ada beberapa sebutan. Yang pertama itu adalah titik kritis, kemudian bisa juga dinamakan dengan titik balik, titik ekstrim, ataupun titik optimum. Kemudian selanjutnya, untuk jenis-jenis ekstrim suatu fungsi, itu sebetulnya bisa kita cari dengan menggunakan dua cara. Yaitu yang pertama, uji turunan pertama. Yang kedua nanti uji turunan kedua. Nah, kita akan menggunakan uji turunan pertama terlebih dahulu, di mana misalkan terdapat suatu fungsi fx, ya, kita bisa cari apakah fx ini dia merupakan nilai balik maksimum, ataukah nilai balik minimum, atau malah dia adalah titik belok. Nah, bagaimana caranya? Jadi fx ini dia dikatakan nilai balik maksimum untuk fc-nya ketika tandanya itu berubah dari positif ke negatif. Kenapa harus seperti ini? Karena kita tahu kalau positif itu artinya dia adalah fungsi naik, ya, berarti kan grafiknya ke atas naik seperti ini. Kemudian kalau negatif dia adalah fungsi turun, makanya nanti grafiknya turun. Nah, maka nilai yang di sini, ya, di antara naik dan turun, di sini ada suatu nilai. Ini dia dinamakan dengan nilai balik maksimum, ya. Jadi naik dulu, kemudian di sini diam, kemudian dia turun. Kemudian fx mempunyai nilai balik minimum fc jika apa? Jika turunan pertamanya, ya, di sini tadinya itu negatif, dia menjadi positif, di mana kita tahu bahwa negatif sendiri dia adalah fungsi turun, jadi turun terlebih dahulu grafiknya, kemudian setelah itu positif dia naik. Nah, di sini titik yang di sini dia dinamakan dengan nilai balik minimum. Atau kalau ditanyakan titik balik minimumnya, berarti kita tinggal memasangkan pasangan berurutan X dan Y-nya, atau C dan juga FC-nya. Kemudian yang ketiga, fx ini mempunyai titik belok jika apa? Jika turunan pertamanya itu tidak berganti tanda, ya. Artinya dia kalau tadinya positif tetap positif, maka kalau positif itu tadi dia naik, maka naik, kemudian dia akan diam, kemudian dia akan naik lagi. Nah, ini di sini dia dinamakan dengan titik belok. Jadi ada 3 jenis, ya. Yang pertama itu adalah nilai balik maksimum,
nilai balik minimum, dan juga titik belok. Nah, kemudian untuk menentukan ketiga nilai ini, kita juga bisa menggunakan uji turunan yang kedua, di mana misalkan terdapat suatu fungsi f, ya, f ini continue dan dapat diturunkan tentunya pada interval i yang membuat x sama dengan c. Nah, kita bisa mencarinya dengan cara setelah kita menurunkan pertama, kita langsung menurunkan ke dalam turunan kedua, di mana nanti kita periksa ketika kita substitusikan nilai C-nya, apakah turunan keduanya itu kurang dari 0, ataukah lebih dari 0, atau malah dia sama dengan 0. Ya. Ketika turunan keduanya dia di sini kurang dari 0, artinya FC ini dia adalah nilai balik maksimum. Ya. Kemudian jika turunan keduanya itu lebih dari 0, maka FC ini dia dinamakan nilai balik minimum. Tapi ketika turunan keduanya itu sama dengan 0, maka FC ini dia merupakan nilai ekstrim suatu fungsi, atau bisa dikatakan bahwa titik C, FC dia adalah titik belok. Ya. Tapi di sini pun bisa jadi yang ditanyakannya itu bukan nilai balik, tapi titiknya. Berapa titik maksimumnya? Nah, kalau ditanyakan titik maksimum, berarti ya udah pasangan berurutan antara C dan juga FC-nya. Oke. Agar lebih memahami, kita akan coba ke contoh yang pertama terlebih dahulu. Di sini misalkan terdapat suatu fungsi di mana ditanyakan nilai stasioner. Bagaimana cara menentukannya? Kita tahu bahwa nilai stasioner itu diperoleh dari ketika turunan pertamanya kita sama dengan 0, kemudian nanti kita peroleh nilai x-nya itu berapa. Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita turunkan untuk y-nya. Berarti y aksennya dia sama dengan, kita turunkan x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat, kemudian dikurangi ini minus 3x kuadrat turunannya adalah 3x, kemudian 3x turunannya adalah 3, kemudian untuk 5 turunannya adalah 0. Kemudian karena nilai stasioner itu kita peroleh ketika turunan pertamanya itu dia sama dengan 0, maka tinggal kita sama dengan 0 saja. Berarti ini 0 sama dengan 3x kuadrat dikurangi dengan 6x ditambah dengan 3. Kemudian baru kita faktorkan, atau sebelum kita faktorkan kita sederhanakan terlebih dahulu dengan membaginya dengan 3. Artinya sekarang bentuknya menjadi x kuadrat minus 2x ditambah dengan 1. Baru kita bisa memfaktorkannya, faktornya adalah x min 1 dikalikan dengan x min 1. Artinya kita peroleh x-nya dia sama dengan 1. Ingat, di sini yang ditanyakan adalah nilai stasioner, sedangkan ini adalah x. Maka nilai stasioner itu tinggal kita substitusikan aja nilai x-nya itu ke y, di mana y itu tidak lain adalah fungsi x, ya. Dia fungsi x adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x ditambah dengan 5. Maka nilai stasionernya itu ketika x-nya dia bernilai 1. Berarti x-nya kita ganti semuanya dengan 1. Ini menjadi 3 kali 1 kuadrat ditambah dengan 3 kali 1 ditambah dengan 5. Sehingga kita peroleh ini 1 minus 3 plus 3 plus 5. Sehingga kita peroleh nilai stasionernya itu adalah 6. Ya. Ini baru nilai stasioner. Bagaimana kalau ditanyakannya itu adalah titik stasioner? Nah, kalau titik stasioner dia adalah pasangan berurutan. Berurutan antara apa? Antara x dan juga fx-nya. Di mana x-nya itu adalah 1, kemudian untuk f1-nya itu adalah 6. Nah, 1,6 ini dia dinamakan dengan titik stasioner. Jadi kita harus bisa membedakan antara nilai dan juga titik. Kalau nilai itu adalah fx-nya, kalau titik itu adalah pasangan berurutan x dan fx-nya. Kemudian kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh kedua, di sini terdapat fungsi fx. Kita disuruh menganalisis apakah fungsi tersebut itu memiliki nilai balik maksimum atau nilai balik minimum.
Ingat tadi ada dua cara yang bisa kita lakukan dan kita akan coba menggunakan dua cara tersebut. Nanti teman-teman bisa memilih kira-kira lebih enak menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, untuk cara yang pertama terlebih dahulu di mana kita akan menggunakan uji turunan pertama. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebetulnya kita itu harus menentukan titik stasionernya terlebih dahulu. Karena nanti untuk titik stasionernya tersebut yang akan kita uji cobakan terhadap fx-nya. Oke. Kita perhatikan di sini. Untuk fx-nya dia adalah min 2x kuadrat plus x plus 3. Berarti f aksen x-nya, ya, f aksen x berarti turunan pertamanya itu adalah minus 4x ditambah dengan 1. Yang artinya kita sama dengan turunan pertama dengan 0 untuk memperoleh nilai x-nya. Ini min 4x tambah dengan 1. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 4x. Berarti ini menjadi 4x sama dengan 1. Artinya x-nya kita peroleh dia sama dengan 1/4. Nah, kemudian x sama dengan 1/4 ini kita buatkan ya garis bilangan. Karena untuk mengetahui apakah dia fungsinya naik atau turun. Oke, kita letakkan 1/4-nya. Kemudian kita ambil sembarang titik untuk melakukan uji titik. Kita ambil misalkan 0. 0 itu letaknya adalah di sebelah kirinya dari 1/4. Kita uji cobakan kemana? Ke sini. Ke min 4x plus 1. Kira-kira ketika x-nya diganti dengan 0, apakah dia hasilnya positif atau negatif? Oh, ternyata ketika x-nya kita ganti dia dengan 0, ini menjadi min 4 kali 0 ditambah dengan 1 itu adalah 1. Artinya dia positif. Di sini positif, berarti di sini negatif. Kita ingat, kalau turunan pertama kita uji cobakan hasilnya itu positif, artinya dia adalah fungsi naik. Berarti grafiknya dia akan ke atas, ya. Kemudian kalau di sini hasilnya negatif, berarti dia adalah turun. Nah, yang berarti bahwa nilai di sini, kalau kita perhatikan, dia adalah nilai balik maksimum. Artinya option B dan juga option D dia bukan. Nah, sekarang untuk menentukan nilai maksimumnya bagaimana? Untuk menentukan nilai maksimumnya tinggal kita substitusikan aja. Untuk x sama dengan 1/4 ke dalam fx, ya. Dimana fx-nya itu adalah min 2x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan 3. Oke, kita langsung aja masukkan untuk x sama dengan 1/4-nya. Berarti ini menjadi min 2 kali 1/16 ditambah dengan 1/4. Kemudian ditambah dengan 3. Kemudian baru kita boleh menyamakan penyebutnya. Ini menjadi min 1/8. Kemudian ditambah dengan ini menjadi 2/8. Kemudian ditambah dengan 3, berarti kali 8 itu adalah 24/8. Oke, kita operasikan yang atasnya. Kita peroleh 25 karena min 1 plus 2 plus 24 dibagi dengan 8. Sehingga hasilnya itu adalah 3,125. Berarti yang C. Itu kalau ditanyakannya itu adalah nilai balik maksimum. Kalau ditanyakannya titik balik maksimum itu berapa? Kalau titik berarti ya x-nya itu adalah 1,4, kemudian fx-nya itu adalah 25/8 atau 3,125. Nah, itu adalah cara menentukan titik ekstrim dengan menggunakan uji turunan yang pertama. Kemudian cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua itu sebetulnya kita menggunakan uji turunan kedua. Karena nanti dari uji turunan kedua kita bisa mengetahui apakah titiknya tersebut itu adalah titik balik maksimum atau minimum. Oke, langkahnya seperti apa? Sama. Langkah pertama kita cari titik stasionernya terlebih dahulu, di mana turunan pertamanya itu sama dengan min 4x ditambah dengan 1. Kemudian kita sama dengan 0 terlebih dahulu, min 4x tambah 1. Kemudian x-nya sama-sama diperoleh sama dengan 1/4. Ya, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan
turunan yang kedua, di mana turunan yang kedua itu dia sama dengan minus 4. Dari mana? Karena ini turunan pertama adalah min 4x tambah 1, maka ketika kita turunkan lagi, min 4x itu turunannya adalah min 4 tambah 1. 1 ini turunannya adalah 0. Maka di sini turunan keduanya adalah negatif. Jika turunan keduanya itu negatif itu dia kurang dari 0. Artinya tadi ketika kurang dari 0, dia adalah titik balik maksimum atau memiliki nilai balik maksimum. Nah, bagaimana cara menentukan nilainya? Nilai balik maksimumnya ya kita peroleh dengan cara mensubstitusikan x sama dengan 1/4 sama seperti tadi ke dalam fungsi fx-nya. Dimana kan fx-nya dia sama dengan min 2x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan 3. Sehingga ketika x-nya kita substitusikan dia sama dengan 4, berarti ini min 2/16 ya, mohon maaf. Kemudian ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 3. Nah, ini juga hasilnya sama, yaitu dia sama dengan 25/8. Jadi turunan kedua ini dia hanya untuk membantu kita dalam menentukan apakah jenis titik ekstrimnya itu maksimum, minimum, apakah malah dia merupakan titik belok. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke contoh yang terakhir di sini. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan menggunakan uji turunan kedua saja untuk menentukan kasus ini. Di mana langkah yang pertama seperti biasa kita cari terlebih dahulu untuk titik stasionernya. Di mana titik stasioner itu ketika kita menyamadengankan turunan pertamanya dengan 0, maka kita cari turunan pertamanya ini adalah 12x kuadrat kemudian min 36x ditambah dengan 15. Sehingga ini dia sama dengan 0, ini 12x kuadrat kemudian min 36x ditambah dengan 15. Kemudian setelah itu sebelum kita memfaktorkan, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu di mana kita bagi semuanya itu dengan 3. Berarti ini menjadi 4x kuadrat kemudian min 12x ditambah dengan 5. Baru kita bisa memfaktorkannya. Berarti faktornya itu adalah misalnya di sini 2x, kemudian di sini 2x, ya, kemudian ini minus 5 dan juga minus 1 ya. Sehingga x-nya kita peroleh x dia sama dengan 1/2 dan juga x-nya dia sama dengan 5/2. Nah, di sini ada 2 buah nilai x. Nah, kita disuruh menentukan yang mana sih yang merupakan sebetulnya dia yang memaksimumkan fungsi fx-nya saat nilai x-nya setengah atau saat nilai x-nya itu adalah 5/2. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu bisa kita menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Di sini kita akan coba menggunakan uji turunan kedua, maka kita harus cari terlebih dahulu turunan keduanya. Di mana turunan keduanya itu berarti 12x kuadrat kita turunkan dia menjadi 24x. Kemudian min 36x kita turunkan dia menjadi 36. Kemudian untuk 15 turunannya adalah 0. Oke. Kemudian di sini masih terdapat nilai x-nya. Berarti tinggal kita substitusikan. Yang pertama untuk x sama dengan setengah di sini. F double aksen setengah. Dan juga nanti yang kedua itu adalah F double aksen dari 5/2. Oke, kita langsung akan mengganti untuk nilai x-nya. Yang pertama diganti dengan setengah, artinya dia 24 dikalikan dengan setengah. Kemudian dikurangi dengan 36. Sehingga diperoleh 12 dikurangi dengan 36, yaitu dia sama dengan 24 minus ya. Kemudian yang kedua, ini 24 dikalikan dengan 5/2 dikurangi dengan 36. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 12 kali 5 itu adalah 60. 60 dikurangi dengan 36 itu dia sama dengan positif 24. Kalau kita perhatikan
Ketika X-nya dia sama dengan setengah, diperoleh turunan keduanya dia kurang dari 0. Artinya ketika kurang dari 0, dia menghasilkan maksimum. Ya. Tapi ketika X-nya dia sama dengan 5/2, dia lebih dari 0. Artinya di sini terjadi suatu nilai minimum. Barusan yang turunan keduanya itu kurang dari 0, ya, dia menghasilkan suatu solusi maksimum, di mana di situ diperoleh ketika nilai X-nya dia sama dengan setengah. Maka jawaban yang tepat itu adalah 0,5. Oke, itu untuk pembahasan mengenai nilai balik maksimum dan juga nilai balik minimum tentang penerapan turunan. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi lain, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat.